Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya? Dilihat dari wajah-wajah kalian, suara yang semangat, artinya hari ini semangat kalian masih luar biasa. Tepuk tangan dulu ya Bapak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Silakan. Siapa yang memimpin doa hari ini? Siapa yang memimpin doa hari ini? Saya. Silakan rekannya. Teman-teman semua, ada baiknya sebelum memulai belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Reva yang sudah memimpin doa hari ini. Baik anak-anak, hari ini masuk semuanya? Apa ada yang tidak masuk? Masuk semuanya ya? Alhamdulillah kalau masuk semua artinya kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Meskipun hari ini sehat, kalian harus tetap menjaga kondisi tubuh kita. Kita lihat cuacanya yang sekarang kurang menentu ya. Hari ini panas, bisa jadi beberapa saat kemudian hujan tiba-tiba turun ya. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, juga virus COVID juga masih belum terbebas dari negara kita. Jadi sebaiknya kita tetap menjaga kondisi kita. Baik anak-anak, untuk yang tidak hadir, tidak ada ya, hadir semua ya? Hadir semuanya, alhamdulillah. Sebagai warga negara yang baik, yang cinta tanah air. Jadi sebelum pembelajaran kita awali dengan menyanyikan sebuah lagu nasional, ya. Meskipun kita sudah sering sekali menyanyikan lagu-lagu Korea, lagu-lagu bahasa Inggris yang sudah menjadi tren remaja, tapi jangan sampai lupa bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang mencintai budaya dan hasil dari Indonesia. Silakan Dirijen dipimpin ke depan untuk menyanyikan lagu nasional. Teman-teman, mohon Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman mohon duduk kembali. Silakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Suara kalian itu merdu ya? Merdu sekali. Lembut. Baik ya, kita mulai pada pembelajaran hari ini. Ibu ingin bertanya
dahulu. Apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran pada waktu lalu, pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Yang masih ingat? Oke, silakan. Aisyah. Minggu lalu kita belajar tentang teks pidato persuasif yang dimana ada strukturnya yaitu pembuka, isi, dan penutup. Apa saja strukturnya, Nak? Pembuka, isi, dan penutup. Bagus, jadi masih ingat ya pada materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang struktur pidato persuasif. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Metode. Apa saja metodenya? Silakan, ada yang tahu katanya? Silakan. Apa saja metodenya? Yang pertama, pidato memorita. Bagus. Pidato manuskrip. Yang ketiga, pidato impromptu. Dan terakhir, pidato extempora. Yang lainnya? Apa saja tadi? Yang pertama adalah metode pidato apa? Yang kedua? Manuskrip. Yang ketiga? Impromptu. Yang terakhir? Bagus, artinya masih ingat. Kira-kira kalian penasaran nggak sih bagaimana caranya menyusun pidato yang baik itu seperti apa? Penasaran apa tidak? Penasaran ya, luar biasa. Baik, kalau kalian sudah penasaran, kemarin sudah mempelajari strukturnya, jenisnya, ciri-cirinya, pengertiannya sudah. Hari ini kita akan mencoba untuk menyusun teks pidato persuasif ya. Jadi perhatikanlah kompetensi pada hari ini, pada pertemuan hari ini, yaitu kita akan menyusun gagasan pendapat ke dalam bentuk kerangka teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasaan. Itu adalah untuk kompetensi hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Mungkin kalian bertanya-tanya, apa ya manfaatnya ya? Hari ini pembelajarannya kira-kira untuk apa ya? Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian tidak hanya mampu membaca atau mendengar pidato saja, tetapi kalian juga mampu membuat suatu produk. Jadi hari ini kita akan membuat suatu produk. Apa produknya kira-kira? Teks pidato persuasif. Luar biasa. Kalau kita lihat kompetensinya adalah menyusun gagasan kerangka dalam sebuah bentuk teks. Maka proyek kita hari ini yaitu menyusun sebuah teks pidato persuasif. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Jadi lingkup materi hari ini yang kita pelajari hanya menyusun teks pidato persuasif, bagaimana langkah-langkahnya, menyusun teks pidato persuasif yang sesuai dengan struktur dan kaidah bahasanya yang baik. Itu langkah-langkahnya seperti apa. Metode pembelajaran yang kita gunakan hari ini yaitu mulai dari ceramah, mungkin dari ibu sedikit ceramah, karena pembelajaran sekarang tidak boleh fokus pada guru, tetapi pembelajaran fokus pada peserta didik. Kalian yang akan fokus nanti menyusun sebuah proyek, ibu yang akan mengamati dan mendampingi. Jadi metodenya mulai dari ceramah, kemudian diskusi, kalian diskusi dengan teman kelompoknya, kemudian kalian menyusun sebuah proyek, dan yang terakhir kalau sudah ada proyeknya, yang terakhir apa kira-kira? Presentasi. Luar biasa. Jadi kalian nanti akan menyajikan hasil yang sudah kamu buat dengan teman-teman kamu. Apa hasil dari proyek yang sudah kamu buat? Silakan nanti dipresentasikan ke depan perwakilan dari kelompoknya ya. Satu kelompok mungkin nanti terdiri dari 4 orang. Itu nanti satu-satu yang akan ke depan. Baik, Nak. Siap? Kira-kira untuk belajar hari ini ya? Siap. Luar biasa. Silakan kalian amati gambar yang ada di media yang sudah Ibu tampilkan. Yang pertama, lihat, ada gambar penanggulangan tumpukan sampah plastik.
di sekitar kita itu ada, di sarangan tempatnya itu ada tempat pembuangan akhir seperti bukit. Pernah lihat kalian ya? Dari situ tuh artinya bahwa di tempat sekitar kita itu banyak sampah yang menggunung seperti ini. Bukan hanya digambar ya, tapi di sekitar kita. Kalau kita melewati jalan bypass musim hujan, kita akan melihat semacam perbukitan seperti bukit, padahal itu adalah tumpukan sampah dan aromanya itu kurang sedap ya. Kalau kita ke Pantai Sanur itu waktu musim hujan airnya itu bisa gatal kalau kita mandi dan aromanya juga kurang sedap. Bagaimana ini kira-kira kalau ada hal seperti itu? Nanti kamu diskusikan dengan teman kamu. Kemudian yang kedua, di sini ada gambar egoisasi hutan. Yang ketiga ada gambar melindungi diri dari virus, dan yang keempat ini ada gambar apa ini ya? Ada gambar apa ya keempat? Ada gambar orang-orang lagi, kemudian ada orang yang meninggal jantungnya. Kira-kira dari gambar-gambar yang sudah ditayangkan ini, tertarik tidak kalian menyusul sebuah teks pidato persuasif berdasarkan gambar yang sudah kalian lihat? Tertarik apa tidak? Tertarik ya. Kira-kira apa yang akan kamu tuangkan ini dalam teks pidato persuasif? Kira-kira kalian mendapat gambaran ya? Dari gambar tersebut nanti temanya seperti apa? Kemudian langkah-langkahnya, kerangkanya nanti seperti apa? Pesan-pesan yang kamu sampaikan nanti seperti apa? Kira-kira dapat gambaran atau tidak? Dapat ya. Baik, coba Ibu ingin lihat dulu seberapa kalian mampu memahami dan mencermati dari gambar tersebut. Coba gambar bagian A yang namanya hari ini, yang hadir semuanya lengkap, yang namanya berawalan huruf A, angkat tangan. Oke, silakan. Jadi pada gambar pertama tersebut adalah gambar penumpukan sampah. Cara kita untuk menanggulangi penumpukan sampah tersebut dengan menghimbau masyarakat untuk menghindari penggunaan sampah plastik, karena sampah plastik tidak dapat didaur ulang. Bagus, luar biasa jawabannya. Sekarang kita lanjutkan pada gambar bagian B. Ada yang bisa mengamati gambarnya, kemudian mencerna kira-kira gambar tersebut tentang apa? Silakan, Gabriela. Gambar B merupakan gambar masyarakat sedang melakukan kegiatan reboisasi hutan. Dengan mengajak masyarakat melakukan reboisasi hutan, kelestarian lingkungan akan tetap terjaga serta dapat meminimalisir adanya bencana. Luar biasa. Oh, ini tuh memang the best. Pokoknya kalian itu luar biasa. Kita lanjutkan pada gambar C. Ini lihat ada yang membawa pedang sebagai perisai diri. Silakan. Yang huruf depannya diawali dengan huruf C, silakan. Oke. Jadi gambar C itu kita melindungi diri dari virus. Nah, bagaimana cara melindungi diri dari virus seperti COVID-19 dengan cara menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, mengganti baju sehabis keluar dari rumah, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, dan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan. Luar biasa jawabannya, sesuai dengan kondisi saat ini. Kita lanjutkan pada gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir, angkat tangan siapa yang bisa? Silakan dari belakang. Aldinda. Iya. Silakan. Gambar tersebut menghimbau masyarakat untuk olahraga hidup sehat agar dapat menghindari penyakit jantung. Luar biasa. Artinya kalian sudah bisa ya? Kira-kira dari gambar ini disusun menjadi sebuah teks pidato persuasif. Kira-kira bisa ya? Bisa. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Lihat kelompoknya sudah Ibu bagi secara heterogen berdasarkan kemampuan kalian. Jadi ingat, tidak boleh ada yang protes. Bu, boleh tukar kelompok? Tidak boleh, karena ini sudah berdasarkan hasil tes pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi secara heterogen Ibu kumpulkan dalam kelompok masing-masing. Ayo silakan bergabung dengan kelompoknya.
tujuan pidatonya. Ini juga sudah dijelaskan ya pada pertemuan sebelumnya sudah juga. Kemudian menentukan durasinya. Durasi tidak boleh melewati yang sudah kita tentukan karena nanti kita akan menampilkan di depan menyajikan hasil proyek kalian. Jadi pastikan pidato yang kamu tulis tersebut tidak lebih dari 3 menit ya. Kalau lebih dari 3 menit dikhawatirkan nanti kelompok lain tidak bagian waktunya ya. Yang keempat yaitu kalian menyusun dan mengembangkan kerangka pidatonya. Jadi kalian buat kerangkanya terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian buat kerangkanya, kalian kembangkan dalam bentuk paragraf yaitu teks pidato persuasif. Kira-kira berapa lama waktu yang kalian butuhkan? 25 menit. Berapa kan? 25 menit. 25 menit, maksimal 25 menit ya. Kalau kalian bisa melakukan lebih cepat lagi 20 menit juga boleh. Artinya kita sepakati waktunya yaitu 20 sampai dengan 25 menit. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Ada yang dipertanyakan lah? Pada KPD sudah jelas semuanya? Nama kelompok ditulis ya? Nama kelompoknya. Kemudian topiknya jangan lupa tulis pada bagian topik ya. Kerangkanya ini ada tabel. Tabelnya ini kalian isi dengan kerangka. Bagaimana kamu menyusun kerangkanya terlebih dahulu sebelum kalian tuangkan dalam bentuk teks, maka harus menyusun kerangka terlebih dahulu ya. Dan terakhir, pada lembar terakhir ini, Ibu sudah sediakan lembar untuk teks pidatonya ya. Silakan kalian diskusikan, kalian buat proyek hari ini bersama teman kalian. Silakan. Bisa disalin di sini ya. Tulis di sini, disalin. Jangan nih sayang, agak kesulitan. Coba ngomong ya. Tulis di sini. Yang
Semua LKPD-nya ini diisi ya sayang ya. Pada lembar terakhir ditulis semuanya di situ ya. Ada pertanyaannya? Sudah paham semuanya? Kerangkanya ditulis terlebih dahulu ya. Pada bagian kerangka ditulis terlebih dahulu nah. Perhatikan ya sayang ya. Lembar kerangkanya ini diisi semuanya. Semua masing-masing siswa dicatat semuanya kerangka utamanya, kemudian rincian topiknya, dan yang terakhir lembar teks pidato. Semuanya ditulis dan didiskusikan ya bagaimana cara menyusun pidato yang baik. Bisa
dari kata tugas. Ya. Ya sayang. Ada pertanyaan lagi, Nak? Ya, sudah paham semua ya? Dan kesulitan? Sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Menyusun kerangka sudah? Sudah? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang sudah selesai menyusun kerangka siapa? Coba kelompok mana? Yang sudah selesai menyusun kerangka. Kelompok 1, kelompok
Sudah ditulis? Sudah. LKPD-nya mana? Nah, berarti tulisnya di mana sayang? Di LKPD. Semuanya menulis di LKPD. Nah, bagus. Udah kan? Kerangkanya sudah? Belum, bisa belum. Tulis di kerangkanya. Ini sudah sayang? Ini sudah? Kerangkanya tulis. Ya. Sepuluh menit lagi ya, Nak? 10 menit lagi? Sepuluh menit lagi. Maksimal tidak lebih 2 menit boleh. Kalau hanya saya baru salam. Ibu, Ya saya. Belum paham berapa langkahnya. Jelaskan dari tadi kamu tidur ya. Langkah utama. Strukturnya ada apa saja? Pada bagian kita ada apa saja? Ada salah, sudah paham Aisyah? Silakan dilanjutkan ya.
Waktunya masih lama, tidak perlu terburu-buru ya. Sudah selesai? Mana saya? Coba ibunya. Loh, ini kok belum? Bisa di sini ya sayangnya. Ya, saya mau dipakai begini, bisa di sini semuanya memang kita jelaskan. Selesai? Ya sayang. Penulisan judul saya perhatikan kecuali kata tugas. Ingat ya. Perhatikan ya, nanti masing-masing kelompok satu perwakilan nanti presentasi di depan menguji hasil, dan nanti kalian yang tidak presentasi akan menilai dan memberikan tanggapan ya. Kalian tanggapi presentasi dari kelompok lain, kurangnya di mana, sudah lengkap sesuai strukturnya apa belum ya.
Kemudian yang lainnya nanti memberikan tanggapan, kurangnya di mana, apakah sudah sesuai struktur atau belum, intonasinya seperti apa.
Kalau keempat? Kalau kelima? Kalau keenam? Ya, semua luar biasa. Baik, kalau sudah selesai semua, sekarang waktunya kita menguji hasil, ya. Jadi meminta masing-masing kelompok ini salah satu silakan ke depan, nanti akan presentasi dan kelompok lain akan menilai ya. Silakan mejanya dikembalikan seperti semula, kembali pada tempat duduknya masing-masing ya Nak. Sudah, silakan ayo perwakilan kelompoknya tadi ke depan. Ya, siapa perwakilan kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, silakan. Baik, perhatikan. Ibu akan bagikan rubrik penilaian. Nanti tugas kalian yaitu menilai teman-teman kalian yang presentasi di depan dan menguji hasilnya ya. Silakan dibaca penilaiannya bagaimana. Kalian nanti tinggal mengisi dengan checklist saja ya. Tinggal di checklist atau dicentang-centang saja ya. Sudah tahu caranya bagaimana memberikan penilaian? Sudah tahu ya? Baik, kalau sudah tahu silakan kelompok 1 dan yang lainnya nanti berikan penilaian juga menanggapi ya. Selesai teman-teman kalian nanti menguji hasil atau presentasinya. Setelah itu baru kalian memberikan tanggapannya ya. Baik, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada hari ini membacakan pidato tentang menjaga kebersihan lingkungan. Yang terhormat Ibu Guru Nihayatus Sa'adah SEM
serta teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kehadirannya kita diberi kesehatan dan berkumpul bersama di kelas hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema kebersihan lingkungan. Perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantung hidup bagi kita semua. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Adapun cara kita untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, yaitu dengan membuat jadwal piket. Karena kelas akan terlihat rapi dan bersih, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah terasa nyaman dan terhindar dari penyakit. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan tugas piket dengan rasa tanggung jawab. Kebiasaan ini harus sudah mulai diterapkan karena kesadaran akan menjaga lingkungan ada pada diri kita sendiri. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membangkitkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian dan tanggapannya disimpan dulu sampai selesai ya. Kita lanjutkan pada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul pentingnya pendidikan berkarakter. Yang terhormat kepada Ibu Wali Kelas, Ibu Nihayatus Sa'dah SESPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kehadirannya kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di kelas ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema pendidikan karakter bagi remaja. Usia remaja adalah usia yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan masa depan, di mana pada usia remaja kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih pergaulan dan pendidikan. Jangan sampai usia remaja kita terbuang begitu saja tanpa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Salah satu hal yang bermanfaat adalah dengan mengikuti pendidikan karakter yang dapat membentuk para remaja dalam keahlian yang khusus maupun bakat sehingga kelak dewasa akan memiliki keahlian dan bakat yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga pendidikan berkarakter dapat melahirkan nilai-nilai positif terhadap diri sendiri dan juga nilai-nilai sifat dan budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, marilah kita mendukung masa depan dengan menggunakan waktu remaja kita melakukan hal-hal yang bermanfaat agar kita bisa disiplin dan sopan santun kepada siapapun. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membangkitkan diri kita agar bisa bersama-sama membangun karakter yang baik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata atau sikap saya yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kelompok 2 sudah. Kita lanjutkan kelompok berapa? 3. Sekarang kelompok 3 ke depan sedikit. Bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nihayatus Sa'dah SESPD dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur
Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa menjelajahi dunia. Namun sayangnya, semboyan tersebut hanya digunakan sebagai penghias mata. Pada kenyataannya, minat baca pada kalangan remaja masih rendah. Sebenarnya, membaca itu memiliki banyak sekali manfaat, seperti meningkatkan konsentrasi, menjadi tahu akan suatu hal yang belum diketahui, dan dapat menambah wawasan kita. Hadirin yang berbahagia, banyak buku bacaan yang dapat kita temukan di perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah. Meminjamnya pun tidak dipungut biaya. Sebenarnya, membaca itu mudah, yang sulit itu rasa malas kita. Membaca itu menyenangkan, kita dapat berimajinasi tentang apa yang kita baca. Contohnya, kita membaca betapa indahnya negeri samurai. Walaupun kita belum pernah ke sana, tetapi dengan membaca kita dapat membayangkan betapa indahnya. Hadirin yang berbahagia, setelah mengetahui pentingnya membaca, kita dapat meningkatkan minat membaca bagi kita. Pertama, ciptakan suasana yang nyaman. Kedua, membeli atau meminjam buku sesuai ketertarikan. Ketiga, lakukan secara bertahap. Misalnya dari selembar artikel bertahap ke buku yang sedang, lalu bertahap ke buku yang tebal. Oleh karena itu, marilah kita jadikan membaca sebagai rutinitas dan menyebabkan membaca menjadi sebuah kebiasaan. Membaca tidak akan merugikan kalian. Isilah hari-hari kalian dengan bacaan yang bermanfaat. Demikianlah pidato dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, nur wal qalami wa ma yasturun. Demi benar dan apa yang saya tuliskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah, 2, 3, kita lanjutkan pada kelompok 4. Silakan kelompok 4. Hai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku Ibu Bahasa Indonesia Ibu Naya Sanda, dan yang saya hormati teman-teman saya sekalian. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini membahas 5 rumah tangga. Hadirin yang berbahagia, 5 rumah tangga termasuk salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Banyak orang yang belum sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Akibatnya, masih banyak orang yang seenaknya membuang limbah rumah tangga di sembarang tempat. Limbah rumah tangga yang jumlah selalu bertambah dari hari ke hari membuat kondisi menjadi makin buruk jika tidak ada penanganan yang tepat. Banyaknya limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan tempat akan menimbulkan masalah serius. Dampak buruk yang bisa ditimbulkan antara lain pencemaran lingkungan, timbul berbagai penyakit, banjir, dan bencana lain. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Untuk menghindari bahaya limbah rumah tangga yang berasal dari sisa sabun mandi, deterjen, sampo, dan sabun piring dapat dilakukan dengan cara memakai produk yang lebih ramah lingkungan. Hadirin yang berbahagia, upaya penanggulangan limbah tersebut memang bukan cara ajaib yang begitu saja dapat menyelamatkan lingkungan. Namun, setidaknya dapat meminimalisir dampak buruk dari limbah rumah tangga. Mari kita mulai memperhatikan lingkungan dengan mengelola sisa limbah rumah tangga yang kita hasilkan sendiri demi kesehatan lingkungan dan diri sendiri. Sekian uraian yang saya sampaikan. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf atas kehadiran hadirin. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kebersihan sekolah merupakan faktor penting terciptanya kenyamanan proses belajar mengajar bagi siswa dan tenaga pendidik. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat membuat siswa lebih semangat untuk belajar. Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia. Sampah yang terus menumpuk jika dibiarkan terlalu lama akan membusuk dan menjadi penyakit. Hal ini tentunya akan membahayakan kesehatan seluruh warga sekolah. Kita sebagai siswa dan siswi ikut berkontribusi untuk menjaga serta melestarikan lingkungan sekolah. Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah sangatlah mudah. Hanya dengan mengikuti kerja bakti, sekolah itu juga sudah berkontribusi menjaga lingkungan sekolah. Kesimpulan yang saya dapat adalah selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan demikian, sekolah akan tetap bersih, nyaman untuk belajar, serta jauh dari jangkauan penyakit. Sekian dari pidato saya kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan perbuatan maupun perkataan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa. Kelompok 5. Sekarang kelompok terakhir ya. Iya. Kelompok terakhir. Silakan kelompok 6 ke depan maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hayati Sada dan teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas limbah rumah tangga. Hadirin yang berbahagia, limbah rumah tangga termasuk salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Banyak orang yang belum sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Akibatnya masih banyak orang dengan seenaknya membuang limbah rumah tangga di sembarang tempat. Limbah rumah tangga yang dimulai selalu bertambah dari hari ke hari, membuat kondisi menjadi makin buruk jika tidak ada penanganan yang tepat. Banyaknya limbah rumah tangga yang dibuang di sembarang tempat akan menimbulkan masalah serius. Dampak buruknya bisa ditimbulkan antara lain pencemaran lingkungan, timbul berbagai penyakit, banjir, dan bencana lainnya. Perlu penanganan yang serius untuk mengatasi masalah tersebut. Kesadaran dari setiap individu mengenai kebersihan lingkungan menjadi faktor penting untuk menjaga lingkungan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk limbah rumah tangga yang berasal dari sisa sabun mandi, deterjen, sampo, dan sabun cuci piring dilakukan dengan cara memakai produk yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalnya, sisa sayuran yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanah. Hadirin yang berbahagia, upaya penanggulangan limbah tersebut memang bukan cara ajaib yang begitu saja dapat menyelamatkan lingkungan. Namun, setidaknya dapat meminimalisasi dampak buruk dari limbah rumah tangga di lingkungan kita. Mari kita mulai memperhatikan lingkungan dengan mengelola sisa limbah rumah tangga yang kita hasilkan sendiri demi kesehatan lingkungan dan diri sendiri. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatian hadirin, saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan dulu ya. Baik anak-anak, pada rubrik penilaiannya sudah diisi? Sudah. Bagus. Sekarang Ibu minta coba kalian memberikan tanggapan. Bagaimana hasil proyek dari kelompok lain? Kelompok 1 bagaimana, nanti siapa yang menanggapi, kelompok 2, 3 dan seterusnya ya. Kalian tanggapi apakah proyek yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan strukturnya apa belum? Kemudian penampilannya seperti apa? Kalian tanggapi. Siap? Siap. Bisa saya? Bisa ya. Baik, kita mulai pada kelompok 1 terlebih dahulu. Ibu minta siapa yang bisa memberikan tanggapan untuk kelompok 1? Baik, silakan.
Setelah saya amati pidato yang disampaikan oleh Prof. Revania dari kelompok 1, saya lihat pertama dari segi strukturnya. Pertama ada pembuka. Pembuka yang disampaikan oleh Revania tadi sudah sangat lengkap. Ada salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, tujuan pidato, dan ucapan terima kasih. Lalu yang kedua ada isi. Revania bisa memaparkan permasalahan yang disampaikan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, dan ada kalimat ajakan juga untuk kita semua, yaitu mengajak kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga ada penutup yang disampaikan juga sangat lengkap, ada kesimpulan, ucapan terima kasih, ucapan maaf, dan salam penutup. Jadi menurut saya dari segi struktur sudah sangat bagus dan lengkap. Dari cara penyampaiannya juga sangat bagus, intonasinya jelas, tidak terlalu cepat, sehingga kita yang mendengar juga tidak bosan dan bisa terus menyimak. Saya pikir tanggapan saya cukup. Terima kasih. Sudah? Coba alhamdulillah. Tanggapan luar biasa. Tanggapan pertama cukup lengkap ya. Jadi mulai dari strukturnya yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah lengkap. Mulai dari struktur yang pertama, apa? Struktur pertama? Pembuka, isi, penutup. Pembuka terdiri apa saja sudah disampaikan dengan lengkap. Begitu juga isi, pada bagian isi sudah dijelaskan ajakan apa, karena ingat pidato persuasif itu harus mengandung imbauan atau arahan ya. Sudah disampaikan tadi, sudah dinilai, sudah lengkap. Kita lanjutkan pada kelompok 2. Siapa yang mau memberikan penilaian pada kelompok 2? Baik, silakan Pasta. Pidato yang disampaikan oleh kelompok 2 yang diwakili oleh Nadia Nur sudah sesuai dengan struktur teks pidato persuasif, yaitu terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Hanya saja terdapat sedikit kekurangan pada cara membacanya yang terlalu cepat dan bisa dibilang pidatonya juga terlalu pendek. Tetapi kebahasannya sudah cukup baik untuk dimengerti. Luar biasa, terima kasih Pasta. Itu adalah penilaian yang diberikan oleh Pasta untuk kelompok 2. Jadi nanti berdasarkan penilaian yang sudah diberikan oleh teman-teman kalian, juga ibu, nanti untuk perbaikan ya, bisa untuk perbaiki nanti apa saja kekurangannya. Kita lanjutkan pada kelompok 3. Siapa yang memberikan penilaian pada kelompok 3? Baik, silakan kelompok 3. Setelah saya amati, pidato yang disampaikan dari kelompok 3 menurut saya sudah bagus, sesuai dengan struktur pidato persuasif, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Dari penyampaiannya juga sudah bagus, tidak terlalu cepat, jadi mudah untuk dimengerti. Baik, luar biasa, terima kasih. Kelompok 3 sudah, tidak ada kekurangan tadi kelompok 3? Tidak ada kekurangan ya pada kelompok 3. Yang lain, ada yang mau menambahkan untuk kelompok 3? Tidak. Kita lanjutkan pada kelompok 4. Silakan. Kelompok 4, silakan Ali. Suaranya lebih keras ya. Silakan. Pidato yang disampaikan oleh kelompok 4 sudah sesuai dengan strukturnya, terdiri dari salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, tujuan pidato, serta ucapan terima kasih. Begitu juga pada penutup sudah berisi kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, serta salam penutup. Cuma kurangnya di cara penyampaiannya karena suaranya terlalu kecil. Suaranya terlalu kecil, terlalu lembut begitu ya. Suaranya terlalu lembut. Ya, baik. Itu untuk kelompok 4. Ada lagi yang memberikan tanggapan untuk kelompok 4? Kelompok 4 ada lagi yang memberi tanggapan? Tidak ada. Baik. Kita lanjutkan pada kelompok 5. Silakan. Kelompok 5. Baik, silakan. Dari kelompok 5 suaranya agak putus-putus, tetapi walaupun putus-putus suaranya keras, jadi mudah dipahami dan strukturnya sudah lengkap, mulai dari pembukaan sampai penutup. Begitu aja. Cukup? Jadi kelompok 5 ada yang menanggapi
suaranya yang putus-putus ya, suaranya putus-putus atau kurang lancar dalam menyampaikan pidatonya. Untuk strukturnya sudah lengkap? Sudah lengkap? Yang lain bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Tidak. Baik. Kelompok terakhir, perwakilan dari kelompok terakhir yaitu kelompok 6. Silakan, ada yang memberikan tanggapan untuk kelompok 6? Baik, silakan. Pidato yang disampaikan oleh Nadia Putri dari kelompok 6 sudah baik dari struktur pidato dan cara menyampaikannya. Sudah? Strukturnya lengkap? Baik, itu adalah penilaian atau tanggapan yang sudah diberikan oleh teman-teman kalian ya. Sekarang Ibu yang memberikan penilaian. Secara keseluruhan ya, baik kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk menyusun teks pidato persuasif sudah sesuai dengan strukturnya. Baik pada struktur pertama, pembuka, kemudian struktur isi, dan struktur penutup. Semua kelompok ke-6 ini sudah mampu menyampaikannya dengan baik, sesuai dengan kaidah kebahasaan juga. Hanya saja yang Ibu lihat di sini adalah semuanya ini metode yang digunakan adalah manuskrip atau membaca teks. Itu. Dan kalian fokus pada teks yang kalian pegang. Itu membuat penampilan kalian yang kurang menariknya di sana. Ya, untuk strukturnya sudah bagus, penyampaiannya meskipun ada beberapa tadi contohnya yang ada putus-putus, suaranya juga sebagian besar masih kurang keras ya. Harusnya kalian bisa menyampaikan lebih keras lagi. Percaya diri saja. Lebih keras lagi, lebih percaya diri lagi. Jangan takut salah karena kamu kurang percaya diri sehingga ada perasaan grogi. Ada perasaan takut salah itu yang membuat kalian kurang maksimal. Padahal strukturnya, kaidah kebahasanya sudah bagus. Itu. Dan untuk lain kali Ibu minta jangan terlalu fokus pada naskah kalian, ya. Diusahakan kalian setidaknya sudah menghafal poin-poin pentingnya saja. Atau bahkan kalian bisa menyampaikan metode impromptu sudah lepas dari naskah. Tapi kalau hari ini kalian tidak bisa lepas, mungkin wajar karena ini langsung ya, secara langsung tanpa persiapan. Tapi setidaknya tidak perlu kalian harus fokus melihat pada teks. Tapi audiens ini yang harus kalian perhatikan. Pandangan mata ke semuanya, audiensnya sampai mana? Yang menonton kamu mana saja. Pandangan tidak hanya lurus ke depan, tetapi ke semua sudut, di sudut sana, di tengah maupun di sudut yang belakang, ya. Dan yang Ibu lihat saat kalian menyajikan, lihat perhatikan ekspresi, ya. Kalau kamu mengajak, ini kan artinya kamu kan mengajak ya, mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kamu, ya. Kalau kamu mengajak, kemudian ekspresi kamu datar, biasa saja nih datar. Lihat ekspresi Bu Guru datar seperti ini. Apakah ekspresi yang datar seperti ini mampu meyakinkan orang lain untuk mengikuti kamu? Ibu rasa kurang. Jadi perhatikan ekspresi kamu harus meyakinkan. Untuk membangun ekspresi yang meyakinkan, kamu itu harus percaya diri terlebih dahulu. Kamu percaya diri, kamu mampu mempengaruhi orang lain. Ya, dengan ekspresi yang meyakinkan, kamu saja yakin. Maka orang lain akan yakin. Kalau kita mengajak, jangan membuang sampah pada tempatnya, buanglah di tempat yang sudah disediakan. Dengan ekspresi yang datar, buanglah sampah pada tempatnya. Kalian lihat seperti ini, apakah ada orang yang merasa respect, merasa ikut pada perintah kita, pada ajakan kita? Anak-anak, teman-teman, buang sampah di tempat yang disediakan ya, jangan menyimpan sampah di laci. Itu kan ekspresinya datar. Berbeda jika ekspresinya itu sesuai, meyakinkan, itu juga intonasinya. Diharapkan peserta didik atau siswa SMA Muhammadiyah tidak meninggalkan sampah di dalam laci meja. Diharapkan pada waktu keluar atau pulang selesai pembelajaran,
membawa sampah yang ada di meja atau di sekitarnya dan membuang pada tempat sampah. Ekspresinya merasa yakin dan intonasinya juga tegas. Itu kebanyakan yang kurang dari kalian. Untuk kaidah kebahasaan dan sekitarnya Ibu rasa sudah lengkap. Baik anak-anak, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ada kelompok yang kerjasamanya baik dari 6 kelompok tersebut. Yang Ibu amati kerjasama timnya baik, kemudian hasil dari proyek yang dibuat, kaidah kebahasaannya juga baik, penampilannya juga baik. Kira-kira ada kelompok berapa? 6. Kelompok berapa? 5. Ada yang kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok berapa kira-kira? 5. Kelompok berapa ya? Menurut kalian? Menurut Ibu dan kalian beberapa juga sudah ada yang menjawab yang tepat. Maka hari ini, pada pembelajaran hari ini, kelompok yang kerjasama baik dalam timnya, kemudian presentasinya juga baik adalah kelompok 5. Selamat untuk kelompok 5. Hari ini kalian luar biasa ya. Pasti sudah. Ya. Sudah ya? Oke, baiklah. Kita lanjutkan pada refleksi pembelajaran ya. Pada refleksi pembelajaran kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa angkat tangan? Kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Atau hari ini kita belajar apa? Angkat tangan yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tidak ada yang angkat tangan? Tidak ada? Ibu. Oh, luar biasa. Baik, baik, baik. Silakan. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Nak? Dari yang sebelumnya masih belum bisa. Lebih keras lagi suaranya? Dari yang sebelumnya masih belum bisa menyusun teks pidato persuasif dengan baik, setelah pembelajaran ini kita menjadi lebih bisa menyusun teks persuasif dengan baik. Terus kita juga bisa pede dengan berpresentasi, terus bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada pembelajaran sebelumnya. Baik, luar biasa. Ya, artinya kalian sudah tahu ya. Kira-kira pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan atau tidak? Apa yang menyenangkan kira-kira? Serunya di mana? Bisa diskusi, kemudian apa lagi? Bisa presentasi di depan, kemudian mengasah atau meningkatkan rasa percaya diri kalian ya. Apalagi? Kira-kira kekurangannya? Baik, kalau tadi sudah kalian mengungkapkan keseruan dari pembelajaran hari ini, kekurangannya apa kira-kira? Ada atau tidak? Tidak ada kekurangannya dari ini ya. Baik. Kalau tidak ada, berarti pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Saatnya Ibu akan memberikan evaluasi. Siap dengan evaluasi terakhir? Baik. Evaluasinya diberikan soal uraian seberapa kalian memahami pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu berapa ya? 3 menit untuk mengerjakannya ya. 3 menit.
Sudah semuanya? Sudah. Baik. Nanti dikumpulkan ya lembar evaluasinya, dikumpulkan ke depan berderet. Sudah selesai, saudara, dikumpulkan ke depan berderet sayang. Berderet langsung dari belakang ke depan kumpulkan tanpa keluar bangku, silakan. Ayo, sudah. Bagus. Yang ini sudah. Oke. Ayo, belakang sayang. Sudah selesai. Bagus. Yang ini sudah. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kalian luar biasa. Kita sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai sekarang kegiatan penutup ya. Sudah selesai kita lakukan semuanya. Ibu ingatkan untuk pertemuan selanjutnya setelah teks pidato persuasif menyusun sudah. Kira-kira pertemuan selanjutnya apa yang akan kita bahas? Apa? Yaitu teks diskusi. Ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas teks diskusi. Jadi nanti kalian di rumah bisa pelajari terlebih dahulu ya. Silakan dibuka barcode-nya, di-scan dulu di rumah teks diskusi itu bagaimana, pengertiannya seperti apa, nanti bisa kalian pelajari di rumah ya. Ada pertanyaan?